Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma rabbana fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tibtum wa taba mansyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila amma ba'd. Alhamdulillah, kita sampaikan pujian dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaranya jelas, Pak? Jelas ya? Baik. Pekan lalu kita masih menjelaskan tentang an-nafsul mutmainnah, ya. Sampai mutmainnah maknanya apa, Pak Haji? Baik. Ya, al-mutmainnah berikutnya adalah al-mutmainnatu bil iman, yaitu yang jiwanya selalu tenang dengan keimanan. Ya, dengan semua makna iman itu sendiri. Kalau dalam perspektif rukun, tentu rukun iman ada 6. Salah satunya adalah iman kepada qadha dan qadar. Bagaimana menghadirkan jiwa yang tenang itu adalah ketika kita yakin bahwa tidak ada satupun yang terjadi baik di dalam diri kita ataupun di sekitar kita, di luar kita, kecuali semua adalah sudah tercatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, yang dimaksud adalah qadha dan qadar. Dan membicarakan tentang qadha dan qadar tentu pembicaraan yang panjang. Ya, ada yang qadar mubram, ada yang qadar muallaq, ya. Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Ada qadha yang kadang kalau disebut qadha maknanya qadar, atau kalau disebut qadar maknanya qadha dan lain sebagainya. Misalnya dalam salah satu hadis Nabi SAW, la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak qadha kecuali adalah doa. Ya, berarti doa salah satu cara yang Allah fasilitasi untuk kita untuk tanda petik merubah qadha atau ketetapan dan keputusan Allah. Seandainya pun terjadi, berarti bagian dari keputusan Allah dan ketetapan. Sehingga kalau kita menyikapi segala sesuatu, jamaah sekalian, ini adalah tidak bisa terlepas dari ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jiwa akan tenang. Ya. Karena sejauh mana kita bisa merubah dan sekuat apa kita bisa mengendalikan takdir yang sudah Allah tetapkan. Dalam konteks takdir ajal kita saja, dengan berbagai upaya apapun kita tidak bisa memundurkan ajal kita walaupun 1 detik. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti Khalid ibn Walid, ngejar syahid setiap jihadnya itu nggak dapat. Udah jadi panglima saja nggak dapat mati syahid.
Justru syahidnya di mana? Di atas tempat tidurnya. Ya. Kita mau ngejar sejauh manapun, kalau kata Allah tidak dapat, tidak dapat. Kita mau menghindar sejauh manapun, kalau kata Allah dapat, ya dapat. Ya. Sehingga Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta itu menjadi penting untuk bukan hanya sekedar jadikan sebagai zikir setelah salat, tapi refleksi ketentraman jiwa, nafsul mutmainnah yang ketika melafalkannya pun penuh dengan keyakinan. Tidak ada satupun ya Rabb yang bisa menghalangi apapun yang akan engkau berikan, dan tidak ada satupun yang bisa memberikan apapun yang engkau halangi. Ya, sehingga an-nafsul mutmainnah adalah al-mutmainnatu bil iman, ay al-musaddiqatu, yang meyakini bil ba'tsi was thawab, adanya kebangkitan dan adanya pahala yang disiapkan. Sehingga orang beramal di dunia ini, dia hanya tinggal beramal saja. Tapi orang yang beramalnya karena berharap semua dituntaskan di dunia sementara dia tidak mendapatkan itu, maka akan mengundang hati yang tidak akan tenang, menjadikan hati yang tidak akan pernah tentram. Mau sholat duha karena berharap usahanya lancar misalnya. Ya, ketika usahanya nggak lancar-lancar, sholat duhanya yang disebut sebagai ibadah harusnya menghasilkan hati yang tenang, menjadi tenang nggak Pak hati? Yang akan tenang. Ya. Kemudian kalau misalnya kita bersedekah dengan iming-iming, dengan harapan, dengan satu mindset dengan sedekah ini adalah segala penyakit sembuh, segala hutang menjadi lunas. Ya, hutang lunas dibayar, bukan sholat duha saja. Ya. Bukan karena sholat di masjid 5 waktu saja. Ya. Akhirnya apa? Dengan jaga sholat, tapi nggak dapat semua yang diharapkan tadi itu. Kenapa? Karena yang dia harapkan semua balasannya dunia. Sementara yang menenteramkan jiwa adalah al-musaddiqatu bil ba'si was thawab. Karena dia meyakini tidak akan ada satupun amal saleh yang tidak akan mendapatkan balasan setelah dibangkitkan nanti. Begitu juga ketika mendapatkan kezaliman dari siapapun. Orang yang mendapatkan kezaliman dari siapapun, dia nggak akan kesel di dunia, nggak akan stres di dunia, nggak akan dendam di dunia, nggak akan merencanakan balas dendam di dunia, nggak akan insecure di dunia, nggak akan merasa dijauhkan di dunia. Kenapa? Karena tidak ada satupun kezaliman yang dilakukan di dunia kecuali semua dia yakin akan mendapatkan balasan di sana. Tenang saja. Ya, bisa pahala orang itu nanti Allah kasih ke kita, bisa dosa kita nanti Allah kasih ke orang itu. Selesai. Ya, kalau semua orang berpikir dengan begini, kira-kira akan ada kezaliman nggak? Nggak akan, malah terjadi. Kenapa? Rugi orang. Saya berbuat sholat begini, zakat begini, puasa begini, ujungnya pahala saya buat orang lain. Ngapain? Setiap orang akan nahan diri dari kezaliman. Ya, tidak ada yang melukai hati orang lain, tidak ada yang kemudian menodai kehormatan orang lain, tidak ada yang merampas nyawa orang lain, tidak ada yang mengambil harta orang lain tanpa hak dan lain sebagainya. Kenapa? Karena jiwanya tenang sehingga tidak melakukan satu kezaliman, karena dia yakin di balik kezaliman itu ada balasan yang Allah siapkan. Ya. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan dan tidak pernah menzalimi seorang hamba walaupun sebesar biji zarrah kebaikan. Kalau dia menjadi kebaikan, maka yudha'ifha, pasti Allah lipat gandakan jemaah sekalian. Maka tenang saja, dia beramal tinggal beramal, ibadah tinggal ibadah, salat tinggal salat, zakat tinggal zakat, puasa tinggal puasa. Ya, sedekah tinggal sedekah, duha tinggal duha, qiyamul lail tinggal qiyamul, baca Quran tinggal baca Quran, silaturahim tinggal silaturahim. Ya.
Bukan karena silaturahim nanti jaminannya adalah panjang rizki, panjang usia, luas rizki. Kalau diberikan alhamdulillah. Kalau ternyata dalam perspektif kita, kok saya nggak panjang-panjang usianya, kok rizki saya nggak luas-luas, gelisah Pak. Tapi kalau kita mengharapnya pahala di sana, ya, maka tidak mungkin kita menghadirkan kegelisahan dalam hati karena satu keyakinan tadi. Nah, berikutnya jemaah sekalian, an-nafsul mutmainnah maknanya juga kata Ibnu Zaid adalah al-mutmainnatu li'annaha busyirat bil jannati 'indal maut wa 'indal ba'ts wa yaumal jam'. Ya, kenapa jiwanya tenang? Karena menjelang kematian, ya, akan ditampilkan surga sebagai kabar gembira. Ini sesuai dengan ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, jiwa menjadi tenang sebab mendapatkan kabar gembira, surga yang ditampilkan, surga yang sudah ditampakkan, sehingga la takhafu wa la tahzanu. Berarti apa maknanya? Jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang tidak pernah takut, tidak pernah sedih. Ya, tidak pernah cemas, khawatir terhadap apa yang belum terjadi, dan tidak pernah memendam luka dan duka sekian lama terhadap segala sesuatu yang telah terjadi. Ya, yang telah terjadi, qadarullah ma syaa fa'al. Semua atas takdir Allah, Allah pengen apa terserah Allah, Allah sudah lakukan itu. Dan terhadap apa yang belum terjadi, kita semua nggak tahu. Dan semua dalam kendali dan dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita memikirkan apa yang belum terjadi? Ya. Dalam isu mental health sekarang ini kan banyak yang kesehatan mentalnya terganggu gara-gara overthinking kan salah satunya. Semua dipikirin gitu, Pak. Ya, apa yang nggak perlu dipikirkan dan bukan ranahnya untuk kita pikirkan, kita juga ikut mikirin gitu. Akhirnya apa? Stres, ya. Ya pelariannya kemana? Ini, itu, dan seterusnya. Ada salah seorang jamaah itu, sejak masuk usia 50 tahun, Pak, itu jadi susah tidur. Ya. Sampai pernah saya anterin ke rumah sakit, karena malam-malam tiba-tiba kayak panic attack gitu, serangan panik. Sesak dia. Bawa ke rumah sakit, kemudian alhamdulillah masih ada dokter subspesialis yang praktek, ya, poli. Kemudian langsung di echo malam itu. Di echo nggak ada sumbatan sama sekali, bersih, jantungnya sehat dan seterusnya. Ketika kita tanya kenapa ente begitu, nggak tahu. Ya, karena pikiran aneh kemana-mana sering. Umur sudah 50, anak masih ada yang sekolah, 4 tahun lagi mau pensiun. Itu yang dipikirin semua itu, Pak. Ya, anak masih SMA, kan biaya kuliah berapa, dia dipikirin semua tuh. Ya. Sementara 55 sudah pensiun. Ya. Jadi dia terungkap akhirnya karena kepikiran itu dan memikirkan itu, akhirnya apa? Panic attack. Oh, stres, bingung kalau ntar bangun besok, kalau nggak bangun lagi gimana ya gitu. Jadi malam-malam tuh nggak bisa tidur, takut untuk tidur tuh takut gitu, Pak. Ya. Subhanallah. Mungkin perlu mencontoh jamaah pengajian ya, yang tidurnya nggak ada yang takutnya gitu ya. Atau jamaah sholat Jumat gitu ya. Tidurnya tidur aja gitu. Nggak perlu memikirkan bangun lagi apa enggak gitu. Artinya karena dia pikirkan tadi, yang nggak perlu dia pikirkan, ya ajal kapan datang. Kemarin hari Jumat, ketua RT 6, Allah yarham, RT 6 RT 10 itu. Tugu, meninggal. Ya. Malamnya beliau masih WA setengah 8. Ya. Minta doa mau operasi. Ya, qadar Allah. Nggak ada yang tahu ajal betapa dekatnya dengan kita. Tapi kalau dipikirin terus buat apa? Tugas kita cuma mempersiapkan dalam kondisi terbaik gitu ya. Bukan memikirkan nanti anak saya gimana kuliahnya, kemudian kalau bentar lagi saya pensiun dari mana penghasilannya dan seterusnya. Ya, akhirnya stres. Ya, pusing sendiri. Itu. Maka
Yang perlu disiapkan adalah menghadirkan nanti bagaimana jiwa kita menjadi tenang ketika surga ditampakkan. Berarti orientasinya adalah bayangan surga. Hidup di dunia itu harus membayangkan surga. Bukan membayangkan nanti saya punya warisan apa buat anak-anak. Bukan memikirkan nanti bagaimana anak saya kalau dewasa nikah sama siapa. Semua sudah dalam ketentuan Allah. Untuk apa kita memikirkan apa yang sudah Allah tentukan qada dan qadarnya? Sementara nasib surga kita yang belum jelas ini enggak kita pikirkan sama sekali. Ya, melalaikan sholat dan seterusnya. Yang luar biasa kejadian kereta kemarin. Itu hari apa ya? Hah? Kereta Bekasi itu. Senin ya? Senin, Masya Allah. Itu ada satu yang sempat viral di media sosial, kesaksian salah seorang penumpang yang ketika sedang berhenti itu kereta belum jalan, dia keluar. Ya, keluar untuk ngapain, Pak? Salat. Subhanallah, sedang menuju tempat salat, baru naik 2 anak tangga katanya. Terdengar suara dar itu. Tabrakan kereta itu. Ya. Dan sementara kejadian di mana? Stasiun Bekasi Timur kan? Tujuan akhir mana? Cikarang kan? Itu Bekasi Timur Cikarang berapa stasiun lagi, Pak? 1 atau 2 itu? Stasiun akhirnya. 1 lagi kan? 1 lagi. Sangat mungkin semua orang punya pikiran yang sama, Pak. Apa pikirannya? Ah, tanggung bentar lagi sampai. Benar gak? Ntar juga di rumah lah sekalian. Ya, enak kalau udah nyampe rumah, kemudian bersih-bersih, mandi, seger, sholat khusyuk. Ntar tanggunglah di stasiun akhir Cikarang aja sholatnya. Repot, udah di dalam mepet, misalnya sumpek, susah keluar gitu kan? Mungkin semua bisikan syaitannya di situ kira-kira. Udah nggak apa-apa tanggung, udah nggak apa-apa tanggung. Tapi ada seorang yang Allah pilih tadi. Ya, memang ajalnya belum tiba buat dia. Tapi apa hikmahnya? Beliau memilih untuk mendahulukan sholatnya. Yang kadang-kadang kita pun berpikir gitu. Azan di tol, tanggung bentar lagi nyampe rumah, gitu kan? Sama. Tapi sejak itu Pak, subhanallah, kita jadi teriset lagi mindset kita. Iya benar ini. Tentang ajal ini nggak ada yang tahu. Ya, sampai apa nggak sampai nggak ada yang tahu. Nah, nanti di rumah sajalah kalau sudah peluk anak, nggak sempat peluk anak lagi. Nanti di rumah lah kalau sudah mandi enak bersih, belum sempat mandi lagi, dimandikan justru sama orang. Ya, jenazah dia. Bisa juga menerpa dengan kita, waliyadzubillah. Gitu. Artinya apa? Ya, apa yang kita harusnya jadikan sebagai ketentraman hati itu adalah ketika kita menempuh satu jalan, yaitu tabsyir bil jannah. Bayangannya gimana cara kita dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah fokus di dunia kita sesungguhnya. Ya. Gimana Adam pernah dikeluarkan dari surga dan dikeluarkannya dari surga ke dunia ini untuk bisa kembali ke sana, kan begitu? Ya. Udah pernah merasakan nikmat surga, kemudian keluar dari surga, kan otomatis mindsetnya apa? Saya harus ke sana lagi lah, kan gitu kira-kira. Orang udah pernah ngerasain, Pak. Ya. Sehingga mindset semua anak Adam harusnya sama. Ya. Bagaimana bisa kembali ke sana? Itulah yang menenteramkan jiwa. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan misalnya tentang sifat al-wajilah atau wajilat qulubuhum, wajal. Ya. Wajal itu kekhawatiran dan kecemasan yang terus-menerus kita hadirkan, tapi dalam konteks yang baik. Ya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hati yang bergejolak, hati yang kemudian gelisah, hati yang cemas ketika dibacakan ayat Al-Quran, bergemuruh. Kenapa? Kalau sifatnya wajal, ini kekhawatiran yang positif, yaitu mengkhawatirkan setiap amal kita. Justru jangan pernah merasa tentram dan aman dengan amal kita. Setelah sholat nanti, orang yang hatinya tenang itu orang yang mengkhawatirkan sholatnya.
tadi saya sholat diterima Allah nggak ya kira-kira? Ya, setelah sedekah, infak, dia khawatir. Kira-kira infak sedekah saya diterima Allah nggak ya tadi? Setelah baca Al-Quran, kemudian dia wajal hatinya. Kira-kira Allah ridha nggak dengan bacaan Quran saya? Tajwid saya sudah benar belum ya tadi ya? Itu yang perlu sesungguhnya, bukan takut ntar dunia saya bagaimana, gelisah takut nanti kalau ini saya bagaimana, kalau nanti Iran kagak selesai perangnya, kira-kira bagaimana nanti minyak dan seterusnya. Ya. Ini kita memikirkan sesuatu yang bukan dalam ranah kita. Akhirnya apa? Tiap pagi nyetel berita itu saja kan gitu ya. Sholat duha enggak ngikutin komentar Iran nih, kita ikut komentar pula. Ya, azan berkumandang masih aja ini semua gara-gara Iran gitu. Nah, azan berkumandang masih nyalahin Iran juga. Subhanallah. Sehingga jemaah sekalian, apa yang penting untuk kita jadikan sebagai obsesi hidup, itulah yang menenteramkan, yaitu tentang obsesi syurga kita sesungguhnya. Nah, kemudian yang menenteramkan hati juga adalah dari Abdullah bin Buraidah, yakni nafsa Hamzah. Yang dimaksud adalah jiwanya Hamzah, walaupun secara umum ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu untuk semuanya. Ya, fi kulli nafsin mu'minin mukhlisin ta'i'. Bagi setiap jiwa yang beriman, yang ikhlas dan taat. Itulah yang menenteramkan jiwa. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, Inna Allah Ta'ala idza arada an yaqbida ruha 'abdihi al-mu'min itma'annat an-nafsu ila Allah Ta'ala wa itma'anna Allah ilaiha. Setiap kali Allah hendak mencabut nyawa hamba yang beriman, maka jiwa itu langsung tenang dan Allah pun siap menyambutnya dengan tenang. Ini sesuai dengan kalimat radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allahnya ridha, kemudian kitanya juga ridha pulang. Ridha itu artinya senang, Pak. Kita ini senang, pulang tuh senang gitu. Ya. Kalau saya selalu mencontohkan misalnya kayak anak pesantren. Anak pesantren itu kalau sudah musim liburan, ada yang dia senang pulang, tapi orang tuanya bakal stres. Aduh, pulang lagi. Udah kebayang ya? Ntar misalnya, aduh begini, begitu gitu kan. Nah, ntar Al-Qur'annya takut nggak bisa kejaga, ntar sholatnya harus dibangunin lagi misalnya. Ya. Jadi orang tuanya atau anaknya pulang senang, tapi orang tuanya mungkin nggak senang gitu ya, kayak terbebani. Ada yang begitu. Ya. Ada yang ketika dianya senang pulang, orang tuanya senang. Sebelum pulang udah siap-siap, senang. Orang tuanya pun nyambutnya juga dengan gembira, senang. Dijemput langsung ke sana, nggak janjian di terminal dan stasiun mana, enggak, langsung dijemput ke sana. Ya, dengan pelukan hangat, dengan sambutan, senyuman dan seterusnya. Senang dia pulang anaknya. Ada yang orang tuanya senang anaknya pulang, anaknya nggak senang pulang. Kenapa? Waduh, nggak boleh main lagi ntar keluar. Nah, bakal ditahan di rumah. Nggak boleh main handphone lagi, handphone disita, nggak bebas. Uang jajan nggak dikasih. Kalau di pesantren enak, dapat uang jajan terus gitu kan? Di rumah suruh makan masakan mamahnya katanya di rumah. Jadi, aduh, kalau pulang mendingan di pesantren aja lah gitu ya. Uang jajan tetap dapat, kemudian makanan tetap enak misalnya. Nggak diomelin sama orang tua misalnya. Seneng dia. Nah, sekarang kita tipe yang mana Pak? Kira-kira gitu. Ya, kitanya pulang, kitanya senang, kemudian orang tua kita senang, gitu tanda petik. Atau kitanya pulang senang, orang tua enggak, atau kitanya enggak senang pulang tapi orang tua kita senang. Nah, atau jangan-jangan sama-sama enggak senang pulang. Orang tua enggak senang kita pulang, kita pun enggak mau pulang. Subhanallah. Makanya dalam hadis Nabi yang lain dikatakan, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa yang senang pulang ketemu Allah, Allah juga senang nyambutnya. Tapi yang enggak senang pulang ketemu Allah, maka Allah juga enggak senang nyambutnya. Apa maknanya? Ketika Allah sudah senang hambanya yang beriman itu pulang, jiwa yang tenang itu pulang, maka dijelaskan dalam syarah hadisnya, dijadikan proses kepulangannya mudah, ringan, cepat. Itu yang dimaksud dengan sakaratul mautnya enteng. Hawin alaina
fi sakaratil maut, ya Allah entengin sakaratul maut saya, gitu. Tetapi kalau ada orang yang nggak senang pulang, Allah juga nggak senang dia pulang, dan Allah nggak senang nyambut dia pulang, maka dibikin sakaratul mautnya lama. Ya, ada aja bebannya, ada aja tarikannya. Maka kata Hasan Basri, jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang ketika dia pulangnya senang, Allahnya juga jemputnya senang. Radiyatan mardiyah itu. Nah, itu yang kesekian lah ya. Kemudian ya, berkata Amr bin As, "Idza tufiyal mu'minu arsalallahu ilaihi malakaini wa arsala ma'ahuma tuhfatan minal jannah, fayaqulan laha ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah radiyatan mardiyah wa mardiyatan 'ank." Ya, ketika seorang mukmin wafat, maka Allah akan utus dua malaikat, dan Allah mengutus bersama dua malaikat itu adalah satu kado dari surga. Ya, satu tuhfah, kado dari surga. Kemudian kedua malaikat tadi berkata kepada jiwa yang tenang tadi, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah radiyatan mardiyah ukhruji." Wahai jiwa yang tenang, keluarlah, engkau keluar dengan ridha, dan Allah pun akan menyambutmu dengan ridha. Ukhruji ila rauhin wa raihan wa rabbi radin ghaira ghadban. Pulanglah menuju ruh dan raihan, dan Tuhanku adalah ridha terhadapmu tanpa murka sama sekali. Fatakhruj ka'atyabi rihil misk wajada ahad min anfihi ala dhahril ard. Maka seketika ketika ruh keluar, meninggalkan wewangian seperti kasturi surga yang bisa didapatkan di hidung orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi ketika ruh itu keluar, ya, misalnya meninggal di rumah sakit, ruhnya kan berarti keluarnya di rumah sakit saat jasadnya di rumah sakit. Nah, maka bau-bauannya akan tercium di hidung orang-orang yang ada di sekitar saat ruh tadi keluar. Mereka yang bersaksi nanti, oh tadi saya mencium bau-bau yang ya misk, ya apa namanya, kasturi, bau kasturi surga. Ya, bukan minyak yang lain ya, tapi minyak kasturi. Nah, kemudian ya, berkata Sa'id bin Zaid, qara rajulun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, faqala Abu Bakar, ma ahsana hadha ya Rasulullah, faqala an-nabi anna al-malak sayaquluha laka ya Abu Bakar. Wa qala Sa'id bin Jubair, mata ibn Abbas bil Taif, faja'a ta'ir lam yura ala khilqatihi ta'irun qat, fadakhala na'shahu thumma lam yura kharijan minhu. Falamma dufina tuliyat hadhihi al-aya ala shafir al-khabar la yudra man talaha, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Subhanallah, kata Sa'id bin Jubair, dulu Ibnu Abbas ketika wafat di Taif, kalau yang pernah umroh plus Taif biasanya dibawa kemana itu? Ke makam Ibnu Abbas ya, tapi nggak sampai ke dalam, cuma di gapuranya saja itu ya, makam Ibnu Abbas. Nah, ketika Ibnu Abbas wafat di Taif, maka datang sekerumunan burung-burung yang tidak pernah ada satupun bentuk burung sebelumnya di dunia seperti burung yang datang itu. Jadi burung yang aneh. Kata Sa'id bin Jubair, aku menyaksikan ada burung-burung yang enggak pernah aku lihat sebelumnya, ada burung begitu. Itu mendatangi siapa? Ibnu Abbas. Ya. Nah, kemudian ketika dikuburkan, terdengar olehku suara, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah, berangkatlah, menujulah kepada Allah Tuhanmu dengan ridha dan diridhai. Dan kata beliau, saat itu aku tidak menyaksikan seorang pun yang sedang membaca Al-Quran. Jadi hanya terdengar suara di area pemakaman. Pemakaman siapa tadi? Ibnu Abbas. Jadi makamnya, saat wafatnya di tempat istilahnya persemayaman ya, disemayamkan di rumahnya gitu, itu burung-burung menghampiri, tidak pernah ada bentuk burung sebelumnya seperti itu, dan ketika dimakamkan ada suara yang tidak satupun ada yang bicara saat itu sesungguhnya, tapi terdengar kalimat sesuai pada ayat dalam surat Al-Fajr ini. Ini riwayat dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu warḍah. Kemudian jamaah sekalian, ya,
Dalam riwayat Ad-Dhahhak dikatakan ayat ini adalah turun terkait dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hina waqafa bi'r Rumah. Ya. Nazalat fi Utsman bin Affan atau nazalat fi Khubayb bin Adi alladhi salabahu ahlu Makkah wa ja'alu wajhahu ila al-Madinah fa hawwala Allah wajhahu nahwa al-qiblah wallahu a'lam. Kata Imam Qurtubi ada dua pendapat lain bahwa ayat ini adalah terkait dengan Utsman bin Affan ketika dalam kisah beliau mewakafkan sumur rumah, ya, sumur bi'r rumah. Kisahnya masyhur ya, bagaimana beliau membeli sumur dari orang Yahudi. Pertama 50-50 gitu kan, akhirnya dia bangkrut, akhirnya dijual semua tapi dengan harga yang murah. Ya, diakuisisi dengan Sayyidina Utsman. Artinya apa jemaah sekalian? Wahai jiwa yang tenang, ternyata jiwa yang tenang itu ketika kita bisa mewakafkan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya melepaskan ikatan jiwa kita dari harta. Selama kita masih terikat jiwanya dengan harta, maka sampai kapanpun jiwa ini tidak akan pernah tenang. Nah, contohnya siapa? Utsman bin Affan. Dia keluarkan hartanya, kebutuhan kaum muslimin saat itu air yang luar biasa, ya, tetapi didominasi dan dimonopoli oleh orang Yahudi, maka dengan harta yang beliau miliki, beliau keluarkan wakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan, ya ayyatuhan nafsul mutmain, hei jiwa yang tenang. Hatimu benar-benar sudah tenang, jiwamu benar-benar sudah terlepas dengan ikatan terhadap harta. Itu. Kemudian juga Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi ini sahabat Nabi yang disalib di Makkah, ya. Kemudian kisahnya panjang tentu, luar biasa. Ya, beliau diperjualbelikan, diperdagangkan, kemudian pada akhirnya diikat di tiang salib dan siapapun orang mau nyiksa beliau terserah. Ada yang ngulitin, ada yang nusuk-nusukin, ya, ada yang kemudian nyambukin, ada yang mukulin dan seterusnya. Ya. Sampai kemudian beliau syahid. Dan kabar syahidnya dikabarkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW di Madinah. Yang saat itu wajahnya beliau dialihkan sama orang-orang Makkah, Quraisy Makkah, kafir Quraisy Makkah yang membunuhnya itu diarahkan ke Madinah, tapi sama Allah Subhanahu wa taala dihadapkan kemudian ke arah kiblat. Ya. Jiwa yang tenang menghadapi siksaan. Ya. Sehingga ketika orang ridha mendapatkan tanda petik siksaan seperti Khubayb bin Adi, maka kepulangannya pun seolah-olah seperti tidak merasakan sakit sama sekali. Ya. Dan banyak kalau kita lihat misalnya ya para syuhada yang tanda petik dieksekusi. Ya. Misalnya di penjara-penjara apa misalnya di Palestina dan seterusnya itu tragis kan mereka. Ya. Ketika pertukaran tawanan itu kan kelihatan banget bedanya luar biasa. Yang antara di penjara cuma 2 tahun, ya, dengan yang di penjaranya sekian tahun luar biasa. Sampai vonis, salah satu vonisnya mereka apa? Ada penjara 1000 tahun, Pak. Kan sudah di luar nalar akal sehat. Ya. Tidak ada istilah kemudian hukum mati tapi penjara 1000 tahun. Sementara nggak ada umur manusia zaman sekarang yang umurnya sampai 1000 tahun. Ya. Nah, kemudian di situ itu menjadi dalil untuk disiksa. Dalam bukunya Zainab Al-Ghazali, ketika beliau mengatakan ayyamin hayati, hari-hari dalam kehidupanku di dalam penjara itu, penjara bawah tanahnya Mesir tentunya, beliau mengatakan pernah ditaruh anjing di dalam penjaranya itu, anjing yang buas. Tapi anjing itu diam aja dia, sama sekali tidak nyentuh, tidak melukai, tidak nyobek-nyobek badannya. Sampai-sampai kebingungan juga sipir penjaranya, kenapa nih anjing nggak ngapa-ngapain sih Zainab Al-Ghazali. Itu ada dalam kitabnya beliau, ya ayyamin hayati. Saya ingin mengatakan bahwa orang kalau sudah ridha dengan ketetapan Allah, mau apapun yang dihadirkan oleh manusia, jiwanya tetap tenang. Ada anjing ditaruh dalam penjara, kalau kata Allah anjing diam, jangan lukain hambaku yang saleh. Gampang nggak, Pak? Gampang. Gitu. Ya, walaupun kulitnya dibeset-beset pakai pedang misalnya, kemudian ditusuk-tusuk pakai anak panah misalnya, kemudian disilet-silet, kemudian dicolok-colok matanya seperti Khubayb bin Adi, tapi Allah menyebutnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
Jiwanya tenang saja, ngeberontak tidak, ya pasrah saja dan seterusnya. Dan itu dalam sirahnya beliau luar biasa ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, berikutnya adalah fadkhuli fi ibadi. Ya. Fayamurullah ta'ala al-arwah ghadan an tarji'a ila al-ajsad. Ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam jasad hambaku, maksudnya itu. Tafsir yang pertama. Allah akan memerintahkan kepada para ruh nanti antarji'a ila al-ajsad, agar mereka kembali ke dalam jasad hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ay fi ajsadi ibadi. Dalilu qira'atu Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud, qala Ibnu Abbas hadza yaumul qiyamah wa qala ad-Dhahhak wal jumhur ala anna al-jannah hiya darul khulud allati hiya maskanul abrar wa darus salihin wal akhyar. Ya, wa ma'na fi ibadi ay fi salihin min ibadi kama qala lanudkhilannahum fi salihin. Jadi yang pertama adalah masuklah ke dalam jasad-jasad hambaku. Ini yang menjadi dalil bahwa sesuai dengan qiraatnya, cara bacanya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, bahwa kelak yang dibangkitkan berarti bukan hanya ruh saja, tapi jasad pun akan dibangkitkan. Ya, di hari kebangkitan itu ruhan wa jasada, ruh dan sekaligus jasad. Sebagaimana ruh sudah langsung diminta untuk kembali ke dalam jasad sejak di mana, Pak? Sejak di alam kubur. Dan ini pembahasannya panjang dalam kitabnya Al-Qurtubi di kitab At-Tadhkirah itu. Dijelaskan banyak dalil yang membuktikan bahwa di dalam kubur itu jasad kembali hidup, tanda petik. Apa salah satunya? Pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Man rabbuka dan seterusnya. Ya. Kalau misalnya jasadnya tidak hidup, mana mungkin ada mukalamah, ada percakapan, ada tanya jawab. Itu salah satu dalil yang disampaikan oleh Imam Qurtubi. Ya. Begitu juga di surga, juga jasad dan ruh. Kenapa? Karena di surga ada bahasa kulit. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, wajah. Kemudian wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Kemudian ada muttaqiina fiha, ada duduk-duduk, ada minum-minum, ada makan-makan, kulu washrabu hani'an. Mana mungkin makan dan minum ruh doang, enggak ada jasadnya, kira-kira gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan ya ini bisa difahami. Dan kemudian ya terakhir satu saja, wadkhuli jannati, artinya masuklah ke dalam syurgaku bersama jasad, gitu. Jadi ditafsirkan Imam Qurtubi, wadkhuli jannati ma'hum, bersama dengan orang-orang saleh, atau yang kedua, masuklah ke dalam syurgaku bersama dengan jasad-jasad juga, bukan hanya ruhnya saja. Ya. Baik, alhamdulillah kita tuntas surat Al-Fajr. Insyaallah berikutnya kita lanjutkan surat Al-Balad. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.